Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Permatasari dengan NPM 2014151022 dari Kehutanan kelas A. Di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Evolusi Hak Kepemilikan dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove di Lampung, yang ditulis oleh Asihing Kustanti, Bramasto Nugroho, Dodik R. Nurrohmat, Yosuke Okimoto, dalam jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan volume 1 nomor 3 Desember 2014 halaman 143 sampai 158. Bab 1 Pendahuluan. 1. Hutan mangrove sebagian besar berada pada kawasan lindung. Keberadaannya pada kawasan yang demikian tersebut menyebabkan kekurang jelasan dalam pengelolaannya. Yang kedua, aktivitas manusia dengan segala macam bentuk pemanfaatannya pada sumber daya hutan mangrove menimbulkan perubahan-perubahan yang terus terjadi dan menimbulkan pula pada bentuk-bentuk hasil hutan yang termanfaatkan. Yang ketiga, perkembangan penduduk dan teknologi pemanfaatan pada ekosistem hutan mangrove memberikan pengaruh pada keberlangsungan pengelolaan. Yang keempat, evolusi kepemilikan lahan dan peran para pihak juga terjadi pada ekosistem hutan mangrove di Lampung Mangrove Center. Ekosistem hutan tersebut adalah hutan yang telah mengalami perubahan kepemilikan. Pada jurnal ini menggunakan metode pengumpulan data untuk mengetahui model hak kepemilikan pada hutan mangrove dengan adanya kemunculan tanah timbul yang sebelumnya pernah terabrasi. Kemudian, menggunakan perencanaan berkelanjutan, aksi bersama diperlukan dalam mengelola hutan mangrove di Indonesia yang sebagian besar, 70%-nya berada di kawasan lindung dalam menunjang kelestarian pengelolaan dengan konsep pengelolaan terpadu di antara stakeholder. Bab 3 Hasil dan Pembahasan. Hasil yang diperoleh sebagai berikut. Sebagian besar hutan mangrove yang ada di Indonesia adalah hutan mangrove dengan karakteristik sebagai sumber daya milik bersama. Kondisi tersebut memerlukan pendekatan, pengelolaan, dan memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek karakteristik, sumber daya, aturan main yang diterapkan, dan keterlibatan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan. Ketidakmampuan memagari sumber daya dengan karakteristik CPRS, membatasi pemanfaatan, bahkan ketidakmampuan mengeluarkan yang tidak berhak dalam pengelolaan memerlukan sebuah aksi bersama dalam mempertahankan kelestariannya. Sebagian besar 70% hutan mangrove yang ada di Indonesia berada pada kondisi sumber daya alam yang bersifat CPRS. Kerusakan tidak dapat terhindarkan berkaitan dengan karakteristik sumber daya tersebut. Kerusakan yang terjadi akibat tidak dipahaminya karakteristik sumber daya yang berada pada 2 bentang alam yang berbeda, yaitu dataran dan lautan. Penerapan regulasi atau aturan main yang tidak terintegrasi dan bentuk-bentuk interaksi di antara stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan, baik pengguna langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan memerlukan beberapa pendekatan dalam menunjang kelestarian atau keberlangsungan pengelolaan secara biologi, sosial, dan ekonomi. Lokasi penelitian adalah di hutan mangrove Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringai, Kabupaten Lampung Timur. Desa ini memiliki luas 1.702 hektar. Berdasarkan tipologinya, Desa Margasari termasuk desa pantai atau pesisir. Rata-rata curah hujan Desa Margasari berkisar 2.500 mm per tahun dengan jumlah hutan rata-rata 12 hari per bulan dengan suhu rata-rata harian 15 derajat Celcius. Jumlah bulan hujan selama lebih kurang 6 bulan yang terjadi antara bulan November sampai dengan bulan Maret, sedangkan bulan-bulan kering terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober. Kondisi topografi Desa Margasari adalah dataran rendah dan pantai, dengan ketinggian tanah dari permukaan laut adalah kurang lebih 1,5 meter.
Hutan mangrove di Desa Margasari adalah hutan mangrove sekunder. Proses perubahan kelembagaan pengelolaan hutan mangrove dalam hak kepemilikan terjadi secara terus-menerus atau permanen dan membentuk alur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perubahan kelembagaan pengelolaan hutan mangrove dapat menjadi faktor pengaruh utama terhadap perubahan struktur dan sistem sosial masyarakat di sekitar hutan mangrove. Basis utama dari perubahan hak kepemilikan adalah kesadaran bahwa aspek-aspek sosial terus berkembang sebagai respon dari perubahan bidang-bidang ekonomi, budaya, politik, hukum, lingkungan, dan sebagainya. Hak kepemilikan adalah bentuk klaim untuk mendapat aliran manfaat dengan pengakuan oleh negara dalam menjamin kepastian aliran manfaat tersebut. Secara ekologi atau lingkungan, rupanya upaya privatisasi pengelolaan hutan mangrove dengan teknologi mengkonversinya tidak menjamin keberlangsungan usahanya. Pola interaksi antara aktor atau petambak dengan sumber daya telah mengakibatkan eksploitasi terhadap lahan tambak yang menyebabkan penurunan kesuburan dan daya dukung lingkungan terhadap aktivitas pertambakan udang itu sendiri. Privatisasi lahan tambak menemui kegagalan pada hutan mangrove dengan karakteristik sumber daya milik bersama. Kesempurnaan hak kepemilikan telah mengalami perubahan menjadi hak negara. Hal ini terjadi karena sumber daya hutan mangrove yang telah berubah menjadi areal pertambakan telah hilang. Upaya rehabilitasi hutan mangrove menemui keberhasilan dengan munculnya tanaman rehabilitasi ke arah laut yang terjadi fenomena kemunculan tanah timbul sebagai lahan baru. Pada tahun 1998 dilakukan penanaman kembali hutan mangrove seluas 120 hektar oleh pemerintah. Kemunculan tanah timbul yang mengikuti keberhasilan rehabilitasi hutan mangrove telah mengubah kepemilikan menjadi lahan negara. Berkaca pada fenomena abrasi yang pernah melanda hutan mangrove di wilayahnya, maka kepala desa sebagai elit desa yang mempunyai pengaruh terlihat sangat hati-hati dalam mendistribusikan lahan tambak yang pernah bersertifikat hilang dan telah muncul kembali setelah direhabilitasi bersama-sama dengan pemerintah. Kemudian pembahasan. Kawasan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir sebagian besar merupakan kawasan lindung yang cenderung bersifat terbuka untuk siapa saja yang memasukinya. Hal ini sesuai dengan karakteristiknya yang bersifat sumber daya milik bersama. Akar permasalahan yang ditemui pada kedinamisan hutan mangrove tersebut yang dapat lestari dan dapat hilang karena terabrasinya dari permukaan bumi adalah terletak pada masalah hak kepemilikannya. Evolusi hak kepemilikan yang terjadi di ekosistem hutan mangrove merupakan sebuah dinamika kelembagaan dipengaruhi oleh faktor internal, kelembagaan dan organisasi, dan faktor eksternal, sosial, lingkungan, dan ekonomi termasuk pengaruh pasar. Faktor internal antara lain adalah adanya perubahan kelembagaan dan organisasi pengelolaan hutan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor ekonomi, bencana alam, dan sosial. Perubahan kelembagaan pengelolaan hutan mangrove dalam hak kepemilikan merupakan perubahan yang terjadi secara terus-menerus atau permanen. Perubahan ini terjadi untuk memperbaiki kualitas interaksi ekonomi yang terjadi di antara para pelaku pengelolaan hutan dan membentuk alur yang tak terpisahkan. Model pemberian hak kepemilikan tanah timbul berhutan mangrove oleh Kabupaten Lampung Timur kepada Universitas Lampung merupakan lembaga yang dipercaya dan diterima di masyarakat. Untuk keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove, Universitas Lampung merupakan pengelola di tingkat tapak dengan melakukan upaya meningkatkan peran para pihak, pemerintah daerah, lembaga nasional dan internasional, tetap mempertahankan keberadaan hutan mangrove
dan tidak membatasi akses masyarakat. Adanya konsep kerjasama tiga pihak, tripartit, masyarakat, Universitas Lampung, Kabupaten Lampung Timur, di mana Universitas Lampung sebagai koordinator dan liaison dalam penyusunan program masyarakat sebagai pengguna atau pengambil masyarakat, dan pemerintah daerah Lampung sebagai fasilitator pembangunan. Telah menempatkan pengelolaan hutan mangrove sebagai model yang sesuai bagi pengelolaan hutan mangrove dengan kemunculan tanah timbul. Dalam proses berjalannya pengelolaan hutan mangrove secara terpadu di LMC pada tahun 2005 sampai 2014 yang telah diawali dengan konsep pengelolaan tripartit telah melahirkan beberapa macam kendala atau permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang umum dijumpai adalah koordinasi antara stakeholder yang sangat sulit dilakukan, tidak taatnya stakeholder terhadap program yang telah disepakati bersama, pergantian kepemimpinan di antara pihak-pihak yang bekerja sama sehingga berpengaruh juga terhadap kebijakan dan program yang ada. Kemampuan konseptual adalah kemampuan yang memahami kompleksitas organisasi dan penyesuaian bidang gerak unit kerja masing-masing ke dalam bidang operasi organisasi secara menyeluruh. Pendekatan pemecahan permasalahan pengelolaan terpadu hutan mangrove yang dihadapi melalui melakukan pendekatan pemerintah sebagai agen yang bertugas melayani masyarakat tetap memegang komitmen untuk beberapa hal seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, tetap mengaktifkan peran aktor yang terlibat kerjasama, menekankan kerjasama yang partisipatif, tanpa ada tekanan, menghormati posisi dan peran masing-masing, keberimbangan hak dan tanggung jawab masing-masing. Adanya instrumen mekanisme mengontrol kerjasama. Berikut ini adalah gambar perkembangan kondisi fisik hutan mangrove di Lampung Mangrove Center. Gambar kedua yaitu surat keputusan Bupati Lampung Timur tentang penetapan lokasi untuk pengelolaan hutan mangrove. Tabel 1 yaitu program dan aktivitas terpadu Lampung Mangrove Center. Gambar 3 yaitu evolusi hak kepemilikan pengelolaan ekosistem hutan mangrove. Tabel 2 yaitu desain pengelolaan hutan mangrove terpadu di LMC. Kemudian bab 4 kesimpulan. Yang pertama, tetap konsisten dan komitmen bahwa lahan tersebut adalah hutan mangrove yang tumbuh di kawasan lindung berupa cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perlu penguatan pemahaman bahwa konsep kerjasama yang telah disepakati di awal untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, perlunya pemahaman bahwa hutan mangrove yang berada di LMC merupakan kawasan suaka alam dan cagar budaya. Yang keempat, koordinasi diperlukan dalam sharing informasi dan keberlanjutan kegiatan pengelolaan di antara stakeholder terkait. Yang kelima, memahami dan menerapkan good governance dengan memahami dan menerapkan definisi dan dimensi governance dalam pengelolaan terpadu hutan mangrove itu sendiri. Yang keenam, perlunya menjamin keberlangsungan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap hak kelola Universitas Lampung dalam keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.